Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di podcast Ngober, ya kan, ngobrol-ngobrol berfaedah bersama pengurus-pengurus Odet Serbing. Yeay. Nah, kali ini kita cuman berdua lagi, tapi yang kedua beda orangnya ya. Sekarang kita bersama dengan Ukhti Yani. Assalamualaikum Ukhti Fira. Waalaikumsalam Ukhti Yani. Formal kali kita ya. Padahal kayak gini ya aslinya. Manggilnya Yani aja lah ya, biar lebih Yani akrab. aja ya. Gitu. Fira aja ya. Iya, oke. Nah, Yani di Serbing sebagai apa, Yan? Yani di Serbing. Pertama-tama sih sebenarnya di project, terus singkat cerita di reshuffle, jadi sekarang bendahara. Masya Allah, Serbing. bendahara Odet Serbing ya. Iya, saya jadi partnernya Tuan Krepir. Uang. Uang. Aduh, bentar lagi kayaknya dari project udah, bendahara udah. Sekretaris ya. Berarti kita nanti sama Qur'a, sama Qur'i, sama ketua ya, belum kan ya? Belum. Boleh. Kita ratu jadwal aja ya, insya Allah ya kan. Iya, mudah-mudahan nantilah bisa ke depannya. Atau rame-rame kita juga. Pengennya secara rame-rame gitu. Oke, jadi sekarang kita mau bahas apa nih sekarang ya? Kita mau bahas apa? Masih berkesinambungan dengan yang podcast sebelumnya kan ya? Yes. Jadi pekan lalu kita tuh udah bahas tentang urgensi mempelajari tahsin, ya kan? Nah, sekarang kita mau bahas tentang lanjutannya, ya. Kenapa? Lanjutan dari yang kemarin. Cuman yang kali ini tuh lebih detail lah, ya. Dan kemarin juga kan suara Kak Hildanya nggak kedengeran ya kan? Jadi iya. Nah, jadi sekarang kita udah lebih clear lah insya Allah. Jadi bisa lebih wow lah. Gila. Amin. Gak apa-apa sih, Pin. Mau kedengeran atau kurang kedengeran, yang penting bermanfaat ya kan, tersampaikan ilmunya. Bener. Iya, Masya Allah. Ya, bener. kan? Ngeri kali lah Ukhtian ini. Aduh. Astagfirullah. Jadi kita lanjut nih. Iya, kita lanjut aja. Oke. Jadi kan, Fir, kenapa tuh? pekan lalu kan sebenarnya ini tuh sudah mempersiapkan apa yang ingin disampaikan ya kan, tapi qadarullah berhalangan ya kan, qadarullah. Jadi bolehkah saya menyampaikannya di podcast yang saat ini? Boleh bingit, kami ingin mendengarkan. Boleh dong. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi ini masih tentang yang pekan lalu lah ya kan, temanya urgensi pelajari tahsin kan ya. Jadi ini ilmu yang didapatkan waktu belajar tahsin di salah satu lembaga gitulah. Intinya dari ustazahnya bilang ada 3 keutamaan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi ketiga itu apa aja? Yang pertama, utamaannya adalah menjadi sebaik-baik mukmin. Jadi belajar Al-Quran dan mengajarkannya itu tolak ukur seorang muslim. Terus yang keutamaan yang kedua yaitu sebaik-baik amal perbuatan atau kesibukan. Jadi sebaik-baik amal perbuatan. Nah, kita selama ini kan sering tanya, lagi sibuk nggak, Fir? Sibuk kan? Tapi nggak tahu nih sibuk apa nih. Kalau sibuk mempelajari Al-Quran, wah Masya Allah nih sibuk paling keren nih ya kan, Fir? Wow, ini sibuk paling kece nih. Jadi kalau keren itu gampang sebenarnya kan. Mempelajari Al-Quran aja, sibuk pelajari Al-Quran aja gitu. Betul, keren ya. Keren banget ya. Benar-benar keren. Saya terinsight gitu ya. Sama. Nah, terus yang ketiga, keutamaan yang ketiga itu adalah
menurunkan rahmat, sakinah, dan naungan para malaikat. Jadi ini benar banget ya, kita kan kalau belajar Al-Quran kan kayak tenang gitu ya kan, Fir. Hadir sakinah gitu dalam diri kita kan. Dan ternyata juga menurunkan rahmat dan naungan para malaikat gitu lah bagi para pembaca dan yang mengajarkannya. Jadi Masya Allah banget ya, pokoknya nggak rugi lah kalau kita mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi para guru ngaji kita tuh Masya Allah banget gitu, pekerjaan yang sangat amat mulia. Karena utamaannya aja kece-kece gitu kan. Iya, benar-benar. Harus open-minded nih, pekerjaan yang mulia itu salah satunya guru ngaji gitu kan. Iya, benar. Jadi kita kan kerja, ada yang dapat bayaran dunia, ada yang dapat bayarannya akhirat gitu kan. Ada yang keduanya gitu kan, Fit. Nah, kalau guru ngaji mungkin kalau dari bayaran dunia itu gaji guru ngaji honor itu seberapa lah, Fir? Iya, benar. Kayak teman-temannya nih yang guru ngaji tuh palingan ada yang seikhlas hati, kebanyakan gitu ya guru ngaji ya kan, nggak berani berikan patokan. Kalaupun ada palingan sebulan per anak yang diajari ngaji cuman 100.000 kah atau 200.000 itu kan bisa dibilang kecil ya di bawah UMR ya. Oh my god, rasanya. Nah, tapi kalau bayaran akhiratnya lebih dari amal jariyah ya. Bener kan. Jadi Masya Allah lah guru ngaji walaupun tampak di dunia kayak cuma guru ngaji gitu, tapi di akhirat gitu ya, beda ya. Iya, Masya Allah banget lah pokoknya. Masya Allah, benar ya. Yan, mau nanya nih, boleh? Oh my god, ya Allah. Tanya. boleh. Kalau nggak bisa jawab, Fira jawab sendiri ya. Jadi, tadi Ani bilang yang ketiga itu akan menghadirkan sakinah ya, sakinah di hati bagi yang membacanya gitu kan. Gimana kalau misalnya ya ternyata kita ini udah baca Quran ya kan, tapi tuh kayak hampa gitu tetap hatinya, kayak gimana ya, kayak sulit untuk menghadirkan sakinah itu loh, menghadirkan ibaratnya khusyuk gitu ya. Jadi kita tuh gimana ya supaya enak gitu, enak baca Qurannya gitu loh sampai ke hati. Kalau dari Yani ada tipsnya nggak gitu? Oke, jadi ini yang ini ketahui ya, Fir. Iya. Malu sebenarnya mau jawab ini. Kenapa? Nah, jangan malu, nggak apa-apa. Ya, kita sama-sama belajar ya kan. Iya, kita sama belajar. Jadi kalau dari pertanyaan Fira sih ya ini terinsight 2 tanggapan. Yang pertama, Al-Quran itu kan bahasa Arab ya. Ya kan, kaidahnya kan bahasa Arab. Jadi kan kita tidak memahami langsung gitu kan, tidak merenungi langsung apa maknanya, karena kan kita yang kita baca tuh bahasa Arab gitu kan, dan kita kan bagi orang yang belum pelajari bahasa Arab kan nggak tahu artinya gitu kan. Jadi kita harus baca dulu artinya baru bisa kita kayak merenungi dan meresapi gitu, biar jadi kayak lebih nancep gitu kan apa yang kita baca. Tapi nggak masalah. Fira mungkin kayaknya pernah lah dengar kisah yang seorang murid gitu kan bilang sama gurunya, untuk apa kita baca Al-Quran kalau kita aja nggak tahu maknanya kan gitu kan. Terus gurunya bilang besok ambillah air dengan keranjang sampah. Ingat nggak ceritanya? Keranjang sampah kan bolong-bolong ya, ya kan. Jadi si muridnya ini kan berusaha untuk ambil air dari sungai sampai balik lagi ke pondoknya gitu kan. Terus akhirnya si muridnya bilang, ya guru ya aku nggak dapatkan air setetes pun bahkan gitu kan. Baru gurunya bilang, coba engkau lihat tong sampah yang kau gunakan untuk mengambil air. Nah ternyata tong sampahnya menjadi bersih, walaupun nggak ada air yang kita dapatkan dari tong sampah itu, tapi tong sampahnya jadi bersih kan, keranjang sampahnya kan jadi bersih gitu kan. Nah seperti itulah kita ketika kita baca Al-Quran tapi kita nggak tahu maknanya. Walaupun kita ngebaca aja nih, baca bahasa Arab aja nih kan, baca Al-Quran kan, kita nggak tahu maknanya nih ya, tapi hati kita tetap dibersihkan dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Masya Allah. Jadi jangan berhenti, jangan putus di situ. Udahlah, aku kan nggak tahu bahasa Arab, ngapain aku baca Al-Quran kalau aku nggak tahu maknanya gitu. Nah, jangan seperti itu. Harus open minded kayak Fira bilang tadi ya kan. Gak hanya sebatas itu loh baca Al-Quran kan gitu. Ya, benar. Nah, berarti kalau misalnya kita pun nggak khusyuk, maksudnya kita tuh dalam keadaan yang nggak bisa
khusyuk gitu mendalami ayat-ayatnya atau mengetahui arti-artinya, tetap Al-Quran itu bermanfaat juga gitu ya, bisa membersihkan hati kita gitu, walaupun kita nggak paham ya kan. Benar. Jadi harus tetap dibaca. Baca aja. Benar tuh. Jadi harus tetap dibaca. Nah, terus ini yang kedua nih ya, ketika mendengar pertanyaan Pira ini langsung terinsight. Gimana cara supaya kita khusyuk baca Al-Quran? Kita harus jauhi musik sih. Karena musik dengan ayat Al-Quran itu nggak pernah ibarat nyatu. Air dengan minyak. Iya benar banget, nggak bisa nyatu. Aduh, Pira masih dengerin musik sebenarnya sih. Ya, lucu sih kadang-kadang. Cuman ya itu sih, jadi kalau misalnya kita mau bisa khusyuk gitu kan, ini pernah eksperimen diri sendiri sih soalnya kan Pir. Jadi kayak ada satu waktu tuh kayak lagi seneng-senengnya satu lagu gitu kan, nyanyiin terus, dengerin. Lama-lama kayak baca Al-Quran tuh kayak ya gitu aja, kayak hampa kita aja baca udah selesai, kayak nggak ada yang membekas di hati gitu kan. Nah, dibandingkan dengan di waktu berikutnya kayak udah bosen gini kan, ya ini orangnya jenuhan ya, jadi udah bosen pun dengernya gitu kan, terakhirnya baca Al-Quran aja, jadi kayak lebih kok kayak lebih dapet ya gitu, lebih tenang ya gitu. Ternyata bener ya kan, kita sering juga dengar kajian ya, kalau misalnya musik dengan Al-Quran itu kan kayak air dengan minyak tadi nggak bisa nyatu. Makanya kalau misalnya kita mau hafal Al-Quran pun kan kita harus menjauhi ya, berusaha untuk tidak untuk menghindari musik atau lagu-lagu dan sebagainya, karena itu lebih memudahkan kita kayak baca menghafal Al-Quran gitu. Itu sih jadi tips yang kedua kalau menurut dari Yani. Kalau paling enggak, kalau misalnya kita sulit gitu ya kan, maksudnya udah terbiasa dengerin musik, kalau nggak dengerin musik hampa, dikurangi lah ya, dikurangi. Iya benar, diminum musik, benar. Paksain deh kalau misalnya pun pengen banget dengerin, ya puterin aja deh murotal ya kan, paksain aja, nanti lama-lama biar kuping kita tuh terbiasa gitu. Biar terbiasa nih telinganya gitu, dengan ayat-ayat Al-Quran. Iya gitu sih dari mantul. Nah. Terus tadi mau ngomong apa tadi ya nih? Lagi ya, udah sih itulah intinya. Oh ya, siap. Termasuk nih salah satu tips yang terakhir nih Pir. Apa ya? Kita kan suaranya kayak agak bergetar gitu. Tadi suaranya nih. Sama nih, suara kita juga. Oh iya. Wow, kayaknya ada masalah jaringan. Ya udah deh, apa lanjut aja. Ya, bisa jadi ini masalah jaringan kayaknya ya. Lanjut aja ya. Nah, ini tips yang terakhir sih dari Yani juga. Kita kan manusia punya titik jenuh ya kan Ber. Jadi kayak ada satu masa kita kayak males aja gitu kan baca Al-Quran. Tapi dengan kita ikut, ini pengalaman ini pribadi ya, dengan ini gabung di Odot, jadi mau lagi males pun tetap harus dibaca karena kan harus laporan dan sebagainya. Jadi kayak Odot itu ngebantu banget lah untuk bisa istiqomah baca Al-Quran gitu. Tuh mungkin teman-teman yang belum ikut Odot ya kan, bisa bergabung dengan Odot karena bisa berusaha untuk bantuin kita juga untuk bisa istiqomah baca Al-Quran setiap hari gitu. Benar-benar ya. Dira juga ngerasa gitu sih karena gabung di Odot ya kan, jadi kayak setiap hari harus laporan, jadi ayo harus tilawah, males enggak harus tilawah gitu. Benar-benar nggak tega gitu rasanya untuk tidak mengikhlaskan ya kan. Sampai di-PC-in sama adminnya kan kalau misalnya belum lapor kan, nggak enak gitu rasanya. Ya, biasa aja admin tuh menyeramkan. Ala bisa pertama ini karena terpaksa ya. Lama-lama biar jadi biasa gitu. Iya benar. Memang untuk kebaikan terus dipaksa. Iya sih, benar-benar. Betul banget. Nice, benar-benar. Gitu. Oke. Udah sih gitu aja. Ada lagi yang mau ditambahin ya? Nggak ada? Oke. Ini mau nanya juga sama Pira. Ini belum dengerin sampai habis ya podcast yang kemarin. Pekan sebelumnya, mohon maaf. Ini mau tanya juga, kemarin tuh udah sempat bahas ini nggak Pir, kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ini ada kaitannya sih dengan urgensi tadi itu. Ada, cuman nggak terlalu spesifik gitu ya. Ya kesalahan baca Quran paling di makharijul huruf kayak gitu-gitu, tahsinnya yang kurang gitu.
Ini ya udah deh, nggak apa-apa, sekalian review aja deh ya. Mau tahu ternyata ada sama gitu kan materinya. Nah jadi ada apa namanya, kan salah satu urgensi kita belajar tahsin ya kan, supaya ketika kita baca Al-Quran kan tepat gitu ya pengucapan hurufnya kan gitu ya. Jadi nggak sampai merubah makna ya kan gitu ya kan. Nah itu yang ditanya dari podcast sebelumnya. Nah jadi ternyata ada 2 kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah yang pertama namanya lahnu khafiyun. Oh ya, kemarin pekan lalu ada juga tuh dibahas khafi. Bener kan. Nah kesalahan yang tidak nyata atau tidak sampai merubah arti ya kan. Nah benar, nggak sampai mengubah maknanya, berarti masih bisa dimaafkan Allah lah, insya Allah ya kan. Nah baru yang kedua lahnu jaliyun. Jali ya. Jali. Nah, benar, kesalahan yang nyata atau sampai merubah arti. Nah ini kalau lahnu jaliyun yang harusnya hamzah kita bacanya ain gitu. Sering banget ya kayak gitu ya, apalagi misalnya kita ngafal gitu kan, apalagi di surah An-Naba tuh kayaknya banyak kali jebaannya. Nanti harusnya ain hamzah gitu, kita balik-balik, atau harusnya ha kecil ha besar kita. Benar. Nah itu ternyata itu adalah kesalahan yang sampai merubah arti. Itu kan parah ya. Jadi kita emang harus belajar tahsin deh, baca Al-Quran lagi tuh. Udah ya, alhamdulillah. Udah kemarin ya. Dah. Bapak sekalian mengingat, dan kemarin juga kan kurang jelas. Benar. Ya dulu harus diulang-ulang sih memang. Iya, kan? Jali ya kan. Khafi yang nggak sampai merubah makna, yang jali sampai merubah makna tadi ya. Iya benar. Kalau yang khafi tadi bisa jadi yang mat nggak sempurna, harusnya dia 6 harkat gitu kan, kita baca cuma sampai 4 atau apa gitu. Itu masih bisa, insya Allah dimaafkan Allah ya. Diafwankan ya kan. Diafwankan. Dah, itu sih Fir. Kayaknya tambahan untuk yang pekan lalu. Luar biasa, tambahannya luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan kita bisa ingat terus nih ya. Iya benar-benar, amin. Nah, kalau ini udah Fir, hukum mempelajari tajwid atau apa namanya? Oh, yang kalau misalnya tajwid itu kalau mempelajari tajwid wajib ya. Kalau mengajarkannya sunnah muakkad gitu nggak sih? Atau salah? Nggak, pekan lalu kayaknya belum ada dibahas. Belum ada ya. Oke. Ini sih hukum mempelajari tajwid ya, di sini ada, kalau misalnya kita mempelajari teorinya, ini kayak gini deh yang kita pelajari sekarang nih kan. Oh, kita belajar teori nih kan. Apa namanya? Fardu kifayah ya, bukan? Iya, benar banget. Benar-benar fardu kifayah. Jadi kayak ibarat salat jenazah ya, itu kan fardu kifayah ya kan hukumnya. Jadi udah ada sekian orang, insya Allah sudah gugur gitu lah, maksudnya kewajibannya untuk yang lain gitu kan. Nah tapi ternyata kalau mempelajarinya secara praktik, membaca, hukumnya fardu ain. Jadi wajib untuk kita semua, mau dia tua, muda, orang tua atau masih anak-anak, dia perempuan, laki-laki, ternyata hukumnya fardu ain untuk kita mempelajari Al-Quran, mempelajari tajwid secara praktiknya. Nah, contohnya ya nanti lah kan kita baca makhirozul hurufnya tuh ternyata hukumnya fardu ain. Jadi jadi ini wajib banget nih untuk kita semua nih, khususnya buat teman-teman yang lagi mendengarkan. Kalau belum belajar tajwid atau mempelajari tahsin, yuk sama-sama kita belajar ya kan. Pantengin terus podcastnya Ngobar ya. Yes. Biar sama-sama saya kan. Soalnya wajib nih ya fardu ain. Fardu ain kan. Di Al-Quran juga disebutkan ya kan, warattilil Qur'ana tartila. Tartila ya. Tartil. Berarti wajibun. Dengan tartil. Wajibun. Wajibun ya. Wajibun. Ada saja kita diafwankan, wajibun ya, menambah kosakata ya podcast ini ya. Alhamdulillah ya, jadi kita gaul yang keislamian gitu ya Fir. Amin. Oke, sudah ya, itu sih tambahannya.
Oke, Masya Allah. Semoga bisa diambil manfaatnya ya teman-teman semuanya. Banyak belajar juga nih dari Yani. Saya cuma jalankan amanah. Iya. Kalau udah dipelajari harus pekan depan kenapa tuh? Mudah-mudahan iya benar kan gitu ya. Bisa join lagi. Amin. Insyaallah. Oke, udah berapa menit nih? Iya, kayaknya udah lewat nih dari waktu yang kita tentukan. Oke, nggak apa-apa. Jadi, insya Allah nih teman-teman, kita tuh mau buat podcastnya 15 menitan aja. Yang pekan lalu itu kan kepanjangan ya 20-an menit lebih gitu. Supaya nggak terlalu lama juga. Oke, mungkin untuk pekan ini segini aja kali ya. Iya ya. Boleh. Atau ya ini ada mau yang ditanya atau mau ditambahin lagi, boleh silahkan. Apa ya? Ya Pak, mau ingetin teman-teman aja sih, karena insya Allah kan podcastnya yang episode tahsin ini kan berkelanjutan terus ya, insya Allah sampai bahas makhorijal hurufnya kan. Benar. Kalau teman-teman pernah ada yang dengar apa tuh yang i, u, ba dan sebagainya, nanti itu insya Allah kita pelajari semua bareng-bareng. Jadi kita pantengin terus. Kita praktikan satu-satu lah ya, mulai dari huruf alif sampai hamzah. Benar, betul. Insya Allah kita sama-sama belajar. Oke, jadi pantengin terus ya teman-teman ya. Insya Allah tiap pekan upload. Dan insya Allah pekan depan itu kita pakai, bisa juga didengar di podcast. Tapi nanti insya Allah kita pakai PowerPoint gitu. Jadi bisa dilihat di YouTube juga. Iya benar, biar materinya bisa dilihat kan. Buat teman-teman yang dia audio kan susah. Iya benar ya. Jadi dengerin doang kan. Harus lihat gaya visual ya kan. Iya benar. Oke teman-teman, itu aja yang mungkin yang bisa kita sampaikan di sini. Wallahu a'lam bishawab ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan juga untuk kita juga ya kan ya, sebagai reminder. Iya benar, ini sebenarnya untuk diri kita sendiri ini sebenarnya ya kan. Ya benar. Udah, itu aja ya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Ufira. Dadah Uhyani. Selamat malam.